Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Rusmiati, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur. Kegiatan yang lainnya yang termasuk salah satu implementasi dari budaya positif yaitu tentang pengadaan apel pagi yang biasanya dilaksanakan dari jam 6.45 sampai jam 7.15. Kegiatannya itu berisikan mengecek kesiapan siswa, kemudian juga diberikan amanat dari pembina apel biasanya dan juga membacakan Asmaul Husna. Diharapkan dengan keyakinan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa bisa mewujudkan peserta didik yang religius. Jadi di SMKN 1 Cijati kita punya poster yang menjadikan keyakinan sekolah yaitu tentang kebersihan dan juga keamanan serta kesehatan. Ditempelkan di setiap ruangan. Nah, contohnya seperti ini ya. Saya, siswa SMKN 1 Cijati, menggunakan masker, menjaga jarak, cuci tangan, dan rajin wudhu. Hal ini tetap berlaku sekalipun memang sekarang sudah tidak lagi pandemi COVID. Selanjutnya, untuk keyakinan sekolah yang lainnya, kami di sini meyakini bahwa sopan santun, kemudian hormat kepada sesama itu merupakan hal yang baik, sehingga poster ini juga ditempel di setiap kelas yang berisikan tentang 5S, yaitu senyum sapa, salam sopan santun. Diharapkan dengan hal yang seperti ini bisa menumbuhkan peserta didik yang saling menghormati, baik itu antara sesama teman maupun dengan guru. Untuk keyakinan sekolah yang selanjutnya, kami di sini ada yang namanya program Alisa. Artinya apa? Aku lihat sampah ambil. Diharapkan peserta didik supaya lebih aware atau peduli dengan lingkungan, baik itu lingkungan di kelasnya ataupun lingkungan sekitar sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hari ini berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, mengajar di SMKN 1 Cijati. Salawat beserta salam semoga Allah curah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu dan Bapak Guru, saya ucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini dalam kegiatan mendiseminasikan kegiatan budaya positif. Kalau untuk yang di saya itu tugas 1.4 ya tugasnya. Untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke materi yang sudah saya persiapkan. Seperti yang Bapak Ibu Guru lihat di sini, tugas aksi nyatanya itu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Konsep inti dari budaya positif seperti yang Bapak Ibu ketahui, dan karena kebetulan di sini semuanya adalah guru penggerak dan sudah mendalami modul budaya positif, saya rasa bukan sesuatu hal yang aneh lagi ya. Untuk apa saja sih konsep inti dari budaya positif ini? Yang pertama, adanya perubahan paradigma belajar. Kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas atau sekolah, dan yang terakhir itu kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Bapak Ibu sudah mulai belajar di guru penggerak untuk pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian sehingga murid itu belajar sesuai dengan kebutuhannya. Ya, pembelajaran berdiferensiasi itu ada berapa kemarin? Tiga. Oh betul. Yang pertama apa, Bu Novi?
diferensiasi konten, kemudian yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Oh iya, konsep inti yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Apa itu pembelajaran dengan paradigma baru? Seperti yang Ibu Bapak lihat di layar, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern agar terwujudnya profil pelajar Pancasila. Bisa Bapak Ibu lihat profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya, seperti yang biasa kita nyanyikan di kelas dikenalkan kepada peserta didik. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama ada ilusi bahwa guru mengontrol murid. Kemudian ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi yang ketiga bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Dan yang keempat ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, untuk ilusi guru yang bisa mengontrol murid sebenarnya itu tidak benar ya. Yang namanya mengontrol itu, kalau kita kan berpikir karena kita seorang yang dewasa bahwa kita bisa berbuat apapun karena kita mengajar misalkan. Tapi faktanya sebenarnya kita itu tidak punya kekuasaan untuk mengontrol murid, tapi yang ada itu adalah murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Contohnya mungkin seperti ini. Ketika apel pagi, kan banyak sekali siswa yang misalkan jarang mengikuti apel pagi. Ada yang misalkan sifatnya itu guru selalu mengingatkan terus-menerus, kemudian esok harinya ada perubahan. Nah, sebenarnya perubahan yang terjadi pada murid tersebut itu bukan karena kitanya yang hebat, tapi karena memang mereka mengizinkan kita untuk mengontrol diri mereka. Karena faktanya dengan masih banyak murid yang walaupun kita ingatkan berkali-kali terus-menerus, ya kalau memang mereka tidak terima dengan perkataan kita, mereka ya tetap gitu kan, apel pagi siang, selalu ada alasan. Kemudian ilusi yang kedua mengatakan bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, sebenarnya itu adalah sama juga ya, miskonsepsi atau sesuatu hal yang salah. Karena faktanya di lapangan hari ini ketika kita misalkan menyalahkan dalam artian murid atas perilaku yang kurang baiknya itu, biasanya murid itu kita capek-capek membuat rasa bersalah misalkan, tapi dia cuek aja, dia mah nggak merasa kalau itu salah. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi kalau bisa itu hindari membuat murid merasa bersalah, karena untungnya itu atau akhirnya itu kadang kita sebagai guru seperti ngemis ke anak, cik tuh misalkan ada kata-kata seperti itu. Padahal kan ada sebagian murid yang hari-hari gitu, ada sebagian murid yang memang tidak terlalu respect dengan apa yang kita sampaikan. Nah, kemudian yang ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa itu juga tidak benar. Sejatinya seperti tadi yang sudah dicontohkan, ketika kita memang sudah bisa berkomunikasi dengan siswa, itu karena memang izin siswa sendiri untuk menerima kontrol dari kita. Nah, contohnya seperti ini, untuk mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini yang pertama. Nah, kalau untuk pendapat pertama itu mengatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama. Stimulus respon mengatakan seperti itu. Tapi faktanya menurut teori kontrol realitasnya itu kebutuhan kita itu pasti berbeda. Contohnya misalkan ketika kita mengajar, pokoknya mah kalian harus turut ke guru. Guru itu tahu yang terbaik untuk kalian. Biasanya kita sampai saat ini sering melakukan itu karena kita merasa ya sama, pasti sama. Padahal itu zamannya sudah beda, baik dari cara mengajar mereka, mendidik mereka. Jadi jangan menyamakan kita yang dulu dengan anak-anak pada saat ini itu. Jadi tidak sama ya. Kemudian misalkan kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu juga tidak bisa. Tetapi ya kita itu berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi saat ini bukan misalkan kayak gini ya. Ketika misalkan ada sebuah kesalahan, kenapa sih anaknya nggak ngerti dengan gurunya misalkan? Kenapa sih anaknya dinasehati tidak ada perubahan? Nah,
Harusnya itu kita yang berusaha mereka, bukan memaksa mereka untuk paham kita. Nah, jadi diubah gitu pola pikirnya, dibalik gitu. Jangan sampai hanya guru saja yang ingin dipahami oleh murid, sementara kita menutup mata untuk memahami murid, misalkan seperti itu. Nah, menurut teori stimulus respon mengatakan orang lain bisa mengontrol saya, tetapi kalau menurut pendekatan teori kontrol itu adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan tadi betul, orang lain itu tidak bisa mengontrol kita, suka-suka kita mau apa, gitu. Kalaupun misalkan ada siswa yang nurut dengan apa yang kita sampaikan tadi, seolah-olah karena memang mereka memberikan kita izin untuk mengaturnya. Jadi mungkin nanti untuk lebih jelasnya filenya akan saya bagikan, bisa Bapak Ibu baca dulu ya. Kemudian yang kedua, untuk konsep inti dari budaya positif adalah disiplin positif. Kata disiplin dimaknai dengan menjadi sesuatu yang dilakukan. Disiplin positif itu dimaknai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi idealnya disiplin itu memang harus dari dalam diri, idealnya seperti itu. Misalkan anak mengikuti apel pagi, anak menggunakan atribut sekolah seragam dengan lengkap, anak datang tepat waktu, itu memang harusnya itu timbul dari dalam diri mereka. Mengikuti disiplin itu karena paham tujuannya kenapa harus disiplin, apa manfaat dari apel pagi itu. Tetapi kadang ada yang sebagian pengalaman saya itu ada siswa yang mengatakan katanya, ibu dana naon teh harus dari hati. Iya dari hati, tapi kamu sudah 3 tahun, sekarang kelas 12, sudah timbul belum kesadaran dari hati kamu untuk mengikuti apel pagi? Nah, poin selanjutnya itu yaitu tadi, ketika memang kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita, otomatis ada lembaga lain, ada orang lain yang harus mendisiplinkan kita. Salah satunya itu adalah memang di sekolah. Kalau memang kamu secara dari hati tidak mau disiplin, wayana berarti kita, tim, guru-guru, kesiswaan, semuanya warga sekolah itu mendisiplinkan kalian atau peserta didik. Di sini untuk konsep inti yang ketiga itu adalah nilai-nilai kebajikan universal. Agak sama ya. Ini nilai-nilainya diambil dari beberapa organisasi. Yang pertama ada yang namanya Profil Pelajar Pancasila. Mungkin sudah tidak asing lagi untuk Bapak dan Ibu guru. Kemudian yang kedua ada 9 pilar karakter. Salah satunya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran dan seterusnya. Ada juga dari sikap murid, misalkan toleransi, rasa hormat, integritas dan seterusnya. Nah ini juga ada untuk organisasi selanjutnya, yaitu contohnya untuk organisasi The Seven Essential Virtues itu menyampaikan bahwa nilai-nilai atau kebajikan universal itu salah satunya empati, suara hati, kontrol diri. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Jadi itu adalah sebuah kebajikan yang berlaku untuk semua orang, tidak terlepas latar belakangnya, agamanya apa, suku, budaya, pokoknya itu mah kebaikannya berlaku untuk seluruh manusia. Nah tadi untuk nilai-nilai kebajikan universal, kenapa sih guru atau pendidik itu harus memahami nilai-nilai tersebut supaya nanti kita mudah dalam proses pembuatan keyakinan kelas di pertemuan selanjutnya. Ya. Nah kemudian konsep inti selanjutnya kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, baik itu negatif ataupun positif ya. Manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Yang pertama, bertahan hidup. Kebutuhan dasar bertahan hidup contohnya itu seperti memerlukan tempat tinggal, kemudian pakaian, kemudian makanan, minuman, sandang dan pangan. Ya, sandang, pangan, papan. Ya, kalau zaman dahulu kala itu kebutuhan
kebutuhan dasar yang pertama. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua itu manusia butuh kasih sayang dan rasa diterima. Baik itu oleh pasangan, oleh keluarga, oleh orang tua. Kalau lingkupnya di sekolah itu mungkin diterima dan disayang oleh teman, oleh guru dan lain sebagainya. Diterima juga harus ada perasaan diterima ketika siswa ke sekolah rangkul semuanya. Ketika bertanya jangan si A saja misalkan, nanti ke si B saja, tapi berikan kesempatan kepada siswa yang lain untuk menjawab juga supaya mereka merasa kehadirannya itu dianggap oleh guru gitu di kelas ya. Walaupun kadang faktanya saya suka kurang ini nanya ke yang pendiam gitu karena saya lebih respectnya ke mereka yang menanggapi. Artinya kan saya juga merasa bahwa mereka itu berarti menerima saya, sedangkan yang tampak terlihat cuek gitunya kadang malas gitu untuk bertanya. Padahal seharusnya jangan seperti itu, pendidik itu jangan, harus merangkul ke semua siswanya pada institusi. Oke. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga, kebutuhan dasar manusia yang ketiga adalah penguasaan. Penguasaan itu contohnya misalkan dari penguasaan itu kita merasa menguasai. Misal ada siswa nih yang ini, Bu coba tangkap saya Bu, sambil lari misalkan si anak tersebut, ayo Bu tangkap saya gitu, ketika kejar saya misalkan anak. Kemudian si gurunya kalau kita ngajarnya di tingkat SD ya, kalau SMK mah saya rasa nggak ada yang seperti itu. Ini misalkan ada anak-anak SD seperti itu, Bu kejar saya, kemudian si guru tersebut mengejar dan akhirnya tertangkap misalkan. Berarti si anak tersebut merasa saya berkuasa nih sama guru, soalnya saya bisa nyuruh guru. Dan seperti itu contoh penguasaan itu. Kemudian kebebasan, sudah jelas ya kalau untuk kebebasan setiap orang itu di sini mungkin konteksnya peserta didik memerlukan kebebasan dalam artian bebas bertanggung jawab. Artinya mereka boleh mengekspresikan apapun yang sifatnya positif di kelas, jadi jangan dibatasi oleh kita misalkan. Nah, contoh dari bentuk freedom atau kebebasan dalam proses pembelajaran tadi yaitu pembelajaran berdiferensiasi, nanti kaitannya ke sana ya, supaya anaknya bisa saja kan ketika mengajar ada anak yang kabur. Sebenarnya kan bisa saja mereka tidak suka dengan pelajarannya, atau tidak suka dengan gurunya, atau tidak suka dengan model pembelajaran yang disampaikannya. Misalkan nanti tugas mencatat deui, misalkan nanti seperti itu. Nah, ketika nanti pembelajaran berdiferensiasi, jadi kan kita bisa memperlakukan murid itu berdasarkan minat dan kesiapan mereka untuk belajar. Jadi mereka senang ketika mereka sukanya bikin video, mereka akan menyampaikan tugas tersebut dengan membuat video. Ada yang saya sukanya nulis, menyampaikannya dalam bentuk teks, misalkan seperti itu. Nah, bisa saja kebebasan dalam proses pembelajarannya. Kemudian yang terakhir, kebutuhan dasar manusia adalah kesenangan. Semuanya pasti ingin ya hidup senang, termasuk peserta didik. Jadi bagaimana kita usahakan ketika anak sampai ke sekolah itu buat sesenang mungkin, senyaman mungkin. Tapi tanpa harus seperti kemarin ya tiduran di kelas. Walaupun memang saya sampaikan sekolah itu memang rumah kedua untuk siswa, tapi bukan berarti kamu bisa tidur mungkin di rumah sendiri misalkan seperti itu. Tapi bagaimana kalian bisa membuat nyaman, dan salah satu bentuk kesenangan itu kan bisa saja didapatkan dari guru, dari teman-teman sekelasnya gitu, ataupun dari mata pelajaran yang disukainya. Selanjutnya, untuk motivasi perilaku manusia itu ada 3 motivasi untuk yang mendorong seseorang melakukan suatu tindakan. Yang pertama itu sifatnya itu motivasi ekstrinsik atau dari luar motivasinya. Contohnya, seseorang melakukan sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya siswa yang sering melakukan apel pagi, misalkan ada tidak pernah terlambat, bisa saja alasannya karena dia tidak mau dihukum. Atau misalkan kalau kebetulan punya wali kelasnya galak dan bawel seperti saya misalkan, daripada saya ketemu di ceramahan terus mending saya apel pagi, tidak terlambat. Ada juga memang misalkan motivasi kedua itu siswa yang melakukan kebaikan atau contohnya di apel pagi itu untuk mendapatkan pujian. Dia suka kalau dipuji sama guru, wow hebat ya, misalkan kelas Bu Ais semuanya hadir gitu, tidak ada yang tidak hadir seperti itu. Ada anak perasaan yang seperti itu, motivasi yang kedua. Jadi
dari luar ya, itu motivasinya. Dan yang terakhir, yang bagusnya sih motivasi itu yang ketiga, yaitu memang dari dalam diri dia untuk menjadi orang yang mereka inginkan gitu, dengan sadar menghargai diri sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang peserta didik yakini. Misalkan mereka rajin apel pagi ya karena memang meyakini bahwa apel pagi itu bagus. Yang pertama meningkatkan kedisiplinan, barokahna membaca Asmaul Husna, misalkan seperti itu. Untuk selanjutnya, nah di sini Bapak Ibu guru pasti sudah tidak asing lagi ya dengan namanya hukuman, konsekuensi dan juga restitusi. Nah, kalau hukuman, ciri-cirinya ini bisa kita lihat. Yang pertama, hukuman itu biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Begitu ada siswa yang terlambat, mangkaburangan gue, misalkan kata guru teh cagetan naon udah tengah rehat, belum juga ditanya alasannya apa sudah menjudge, misalkan ya anak. Kemudian sifatnya kalau hukuman itu satu arah, tidak ada hukuman diskusi. Kamu mau lari 10 keliling misalkan nanti di lapang atau mau 15, tidak ada ya, jarang. Biasanya kalau hukuman itu langsung kamu silakan karena terlambat, misalkan kamu langsung push up 20, biasanya seperti itu. Satu arah, hanya dari penghukum saja, dari kita saja sebagai pendidik. Dan juga ciri yang berikutnya, hukuman itu biasanya berupa fisik atau psikis. Kalau fisik ketinggalin anaknya bisa disuruh push up, angkat kaki, misalkan nanti kemudian hormat bendera selama 1 jam. Kalau psikis itu secara fisik dia nggak kena, nggak dihukum apa, tapi biasanya ada misalkan kata-kata yang menyakitkan, biasanya disampaikannya dengan lembut, tapi tujuannya itu untuk menusuk, misalnya untuk ke siswa. Nah, itu maksudnya itu kekerasan psikis sebenarnya yang bisa disampaikan. Dan biasanya ujung-ujungnya itu kalau tujuannya itu kalau hukuman itu sifatnya negatif, karena bisa saja menimbulkan dendam pada diri peserta didik, ya biasanya. Nah, lantas apa bedanya dengan konsekuensi? Kalau konsekuensi, kalau yang tadi itu tidak terencana, kalau konsekuensi itu terencana, artinya di awal sudah didiskusikan. Kamu kalau misalkan nanti terlambat, coba kamu konsekuensinya mau apa? Misalkan guru di kelas buat kesepakatan, kata si Ateng, saya mah nanti kalau terlambat saya mau membaca Quran 1 halaman misalkan. Nah, kalau konsekuensi itu sudah disepakati di awal. Jadi ketika dia terlambat, melanggar kesepakatan yang sudah dibuat, ya dia akan dengan sendirinya, oh iya berarti hukumannya ini, gitu kalau konsekuensi. Tapi tetap ya, ujung-ujungnya konsekuensi itu membuat murid tetap tidak nyaman ya. Kalau dia membaca surat Nas-Hajjuj, bayangkan walaupun itu kebaikan, tapi tetap ada rasa tidak nyaman pada diri peserta didik. Dan yang paling penting, konsekuensi juga itu pasti ya memonitor. Hayo misalkan guru tadi ingatkan terus menerus gitu. Jadi siswa itu merasa diawasi, itu konsekuensinya. Tapi kalau dibandingkan hukuman, konsekuensi lebih mending ya, karena semuanya berdasarkan kesepakatan. Nah, yang bagus itu yang 3. Dan saya juga baru tahu. Saya pikir itu hanya 2 ya, hukuman dan konsekuensi. Nah, seharusnya itu yang disampaikan ke peserta didik adalah restitusi. Jadi kalau restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi mendorong murid dari yang asalnya gagal menjadi sukses gitu kalau di restitusi. Kemudian juga adanya proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi misalkan kemudian konsep yang selanjutnya untuk budaya positif yaitu 5 posisi kontrol guru. Nah, dari kelima ini nanti Bapak Ibu bisa mengetahui posisi Bapak Ibu teh yang mana. Yang pertama ada guru itu yang posisinya penghukum. Contohnya seperti tadi, anak yang kesiangan belum apa-apa sudah nunjuk-nunjuk misalkan, itu adalah penghukum. Langsung misalkan coba tulis kata minta maaf selama sebanyak 2 lembar, atau silakan hormat bendera selama 1 jam misalkan, seperti itu, menghukum. Ya, contoh lainnya misalkan ketika ada siswa yang tertidur di kelas langsung dioles matanya pakai balsem misalkan supaya sehat. Nah, itu juga
menjadi teman, itu biasanya ada siswa atau murid yang berlaku kurang sopan ya, atau bahasa kasarnya itu menunjang. Kenapa? Karena merasa dekat. Itu baik dari bahasa bisa saja berani gitu kan ke guru itu kekurangannya ya kalau misalkan guru ada yang menjadi teman. Kemudian kontrol yang keempat itu guru sebagai pemantau. Tingali, perhatikan segala sesuatunya ditinggali telah misalkan. Nah, contoh itu contohnya pemantau gurunya. Jadi tidak ketika anak membuat kesalahan tidak langsung bereaksi kalau pemantau. Jadi sifatnya itu memperhatikan dulu, menyimak dulu apa yang anak lakukan. Dan yang terakhir posisi kontrol guru sebagai manajer. Ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini kalau untuk penghukum contohnya, kamu terlambat berarti berlari mengelilingi lapangan 10 kali. Tadi sifatnya kalau hukuman itu kan bisa fisik, bisa psikis. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, misalkan ada tadi kalimatnya ya sudah disampaikan. Kamu kan tahu kalau kamu seperti ini nanti ibu dipanggil kesiswaan misalkan nanti. Kenapa sih kamu ngecewain ibu terus? Pembuat rasa bersalah. Tadinya supaya anak mikir tadinya berbicara seperti itu deh. Tapi faktanya seperti yang Bapak Ibu mungkin sering sekali merasakannya ya di kelas. Dampaknya seperti apa? Apakah betul dengan menjadi guru pembuat rasa bersalah itu efektif? Nah, atau yang teman tadi bisa ya, tolong bantu ibu ya, gitu. Kemudian ya sudah, tidak apa-apa, jangan diulangi lagi ya. Kalau misalkan ada siswa yang berbuat kesalahan. Teman itu saya. Teman. Ya. Tapi tadi ya Pak kekurangannya untuk teman itu. Ada plus minusnya. Iya, betul sekali. Itu di guru kan beda-beda. Iya, kalau jadi teman itu bisa merangkul semua siswa ya. Nah, kalau pemantau contohnya kayak gini. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu nggak konsekuensinya apa? Ningalikeun gitu nggak banyak omong kalau pemantau. Dipantau berarti kan dilihat dulu. Nanti ada permasalahannya apa baru dipindah. Betul sekali ya. Dipantau dulu baru nanti kalau sudah jelas permasalahannya apa, jadi jelas juga apa yang akan dilakukan kita ya kepada peserta didik. Dan yang terakhir, manajemen tadi kesannya itu dengan kaitannya dengan segitiga dengan restitusi tadi ya. Yang pertama itu bisa kita tuh tanya dulu, kamu tahu nggak kesalahannya seperti tadi yang Bu Novi lakukan ketika memanggil siswa, tanya dulu, kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini? Misalnya, berarti sudah manajer bagus. Tegas ya. Iya. Kemudian kira-kira apa yang akan kamu lakukan agar kamu bisa memperbaikinya? Jadi bukan kita, kamu harus gini, kudu kieu, harus A, B, C, tidak. Tapi kita sebagai manajer guru itu membantu siswa untuk menemukan solusinya sendiri. Kerjasama ya Bu ya. Restitusi itu kan segitiga. Nah, kalau sekarang ada pertanyaan nih ya, Bapak Ibu silahkan dijawab. Contohnya nih, kalau misalkan ada kalimat seperti ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol gurunya sebagai apa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah penghukum, atau teman, atau pembuat rasa bersalah, atau manajer, atau pemantau? Pembuat rasa bersalah. Betul ya, pembuat rasa bersalah. Kemudian pertanyaan kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Hukum. Betul. Mungkin naunya terus tidak pernah benar menjadi itu. Berarti itu Harusnya orangnya ada. gurunya itu tipe penghukum. Dan kalau guru Momen Bu. di video ya soalnya. Jalannya Kemudian pertanyaan ketiga, berencana. apakah rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Betul ya. Ya. Manajer gitu. Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kita sebagai teman. Wah. Sebagai teman. Terakhir, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Bisa menghukum juga Bu. Penghukum? Menghukum bisa. Terus Selain selain menghukum Masuk ke pemantau. masuk ke mana kira-kira? Masuk ke penghukum atau pemantau? Pemantau. Pemantau, lebih tepatnya ke pemantau ya. Jadi disampaikan kalau tidak pernah mengerjakan tugas, otomatis kamu tidak akan mendapatkan nilai. Rasanya kenapa? Gitu ya. Hebat sekali Bapak Iya. Ibu semuanya. Untuk konsep selanjutnya kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Nah, pertanyaannya itu mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas?
berdasarkan organisasi tadi yang 6 gitu. Kalau kesepakatannya itu sudah bentuk implementasi dari keyakinan tersebut. Dilaksanakan nantinya ya. Dilaksanakan sudah dengan kelas atau dilaksanakan. Ya. Dan saya rasa ibu bapak di sini sudah yang membuat keyakinan kelas, ada yang sudah melaksanakan. Ada Bu. Sudah ditempel di dinding kelasnya. Ada Bu. Hebat. Di poster Bu. Wah keren. Bagus ya di poster supaya anak setiap hari itu membaca, kemudian teringat akan keyakinan kelas yang sudah mereka buat dan sepakati. Langkah-langkahnya itu seperti apa? Keyakinan kelas itu yang pertama itu bersifat abstrak ya, kemudian berupa pernyataan universal, tidak boleh mengambil salah satu suku atau agama tertentu. Tapi kalau di kita, kalau kebetulan di kita Islamnya semuanya, jadi saya rasa tidak masalah kalau menggunakan kata-kata yang sifatnya Islami. Nah, kemudian kalau bisa keyakinan kelas itu sedikit saja, yang penting siswa mudah mengingatkan dan bisa melaksanakannya. Kemudian semua warga sekolah berarti warga kelas, jadi keyakinan itu boleh dibuat secara keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kalau guru pasti membuatnya keyakinan kelas. Itu harus dilibatkan ya Bu ya. Jadi si peserta didik itu dimintai pendapatnya. Keyakinan apa yang mereka yakini paling misalkan saja. Terus kesepakatannya akan seperti apa. Jadi anak itu dilibatkan. Nah ini untuk contoh keyakinan kelas yang tahun lalu sejenis APHP saya buat 4 poin saja supaya lebih diingat sama peserta didik. Nah, yang terakhir dari konsep inti budaya positif itu adalah mengenai segitiga restitusi. Restitusi itu apa? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ini melibatkan pemulihan dan perbaikan sehingga murid dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memperkuat pendekatan pemulihan dan membangun hubungan yang positif. Jadi enggak dijudge anak itu, enggak dihakimi langsung atas kesalahan yang mereka buat, tapi kita misalkan melakukannya itu dengan cara membina anak, merangkul anak gitu, dengan melakukan tahapan-tahapan yang sudah ditentukan. Nah, untuk pelaksanaan segitiga restitusi, tahapannya itu ada 3 Bapak Ibu. Dan sebenarnya itu sudah Bapak Ibu lakukan, cuma kita enggak kalau itu restitusi. Dan sering itu yang biasa kita lakukan, cuma kan kita nggak tahu saja. Oh gitu, restitusi itu setiap masa kita saya restitusi loh gitu, cuma nggak tahu bahasanya. Nah, contohnya tahapan yang pertama itu ada menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berbuat salah, kita langsung pulang dari mana? Bahasa Indonesia-nya. Kenapa kamu kenapa? Misalkan, tahu nggak aturannya di SMK 1 Cijati itu harus dananya berapa? Yang 45 ya. Ya seperti itu. Jadi harus menstabilkan identitas. Kalau sudah stabil identitasnya, kita validasi tindakan yang salahnya. Kemudian tahapan yang kedua, setelah kita menstabilkan identitas, yaitu ada validasi tindakan yang salah. Dan langkah ketiga adalah menanyakan keyakinan. Contohnya, bagaimana sih menstabilkan identitas itu? Misalkan, kalau untuk menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita meyakini bahwa sesuatu yang salah itu adalah bagian dari proses pembelajaran, ya gitu. Seperti itu. Nah, contohnya, misalkan kalimat apa yang biasanya kita katakan kepada peserta didik sebagai bentuk upaya menstabilkan identitas mereka? Misalkan nih kayak gini dulu, berbuat salah itu wajar nak, misalkan, atau tidak ada manusia yang sempurna. Jadi begitu lah anak teh gitu, udah jangan langsung ujung-ujung dimarahi atau dinasehati, misalkan gitu ya. Malah panggilan kalau orang Sunda bilang gitu, tahapannya diikuti. Atau misalkan dengan mengatakan ibu atau bapak juga pernah melakukan kesalahan itu, atau misalkan pernah melakukan sebuah kesalahan. Nah, atau misalkan contoh selanjutnya, ibu di sini tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusinya seperti apa dari permasalahan ini. Gitu pula gitu ya tahapan yang pertama ke anak. Ya, betul harus seperti itu. Nah, kalau sudah misalkan tujuannya itu untuk apa? Supaya menggeser paradigma anak yang gagal menjadi anak yang sukses. Sudah anak yang berbuat kesalahan, misalkan teh, terus tindakan kita dicap, misalkan
dengan kata-kata yang negatif, nah anak-anak itu menjadi down gitu ya. Kemudian kalau sudah stabil identitasnya, langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku itu adalah upaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu, baik itu misalkan sifatnya perilaku baik maupun perilaku buruk, yang pasti ada tujuannya untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Nah, apa sih yang harus kita ucapkan sebagai seorang pendidik? Misalkan, contoh yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, baru validasi tindakan itu kita tanya ke anak, alasan yang melatar belakangi anak berbuat seperti itu. Jadi ketika anak misalkan main nongkrong di jembatan, ulah langsung dasar tukang ulin, balik sekolah nongkrong di jembatan, tiung dibuka misalkan seperti itu. Nah, jadi tanya dulu alasannya, kenapa, apa gitu. Nah, atau misalkan nanti kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ini mah contoh ketika misalkan ada temannya itu mengambil HP dia, kemudian tanpa seizin membuka-buka chat atau misalkan galeri atau foto. Nah, otomatis misalkan si siswa tersebut marah dan terjadilah pertengkaran, misalkan seperti itu kasusnya. Nah, kita bisa katakan seperti itu ya, telah melindungi sesuatu yang penting. Jadi dikatakan ke siswanya, atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, misalkan mereka berkelahi, adu mulut, sebenarnya bisa kok mereka berkelahi, adu tonjok misalkan, tapi tidak mereka lakukan. Itu kesalahan mereka hanya bertengkar saja. Nah, yang ketiga, ketika misalkan tadi stabil identitasnya sudah, validasi tindakannya sudah, yaitu menanyakan keyakinan. Diingatkan kembali, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, di kelas ingatkan lagi anak apa keyakinan kelas yang sudah kita buat. Ini misalkan ya, anak teh dijelaskan. Kira-kira menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang kamu langgar? Ketika main terus misalkan kasusnya, atau misalkan terlambat terus masuk sekolah, berarti disiplin bu, misalkan anak menjelaskan. Jadi kita nggak usah kasih tahu kesalahan anak, tapi kita mendorong anak supaya menggali apa sih kesalahannya gitu, seperti itu. Atau tanya di terakhirnya, kamu ingin jadi orang yang seperti apa? Kalau di langkah terakhir pada restitusi. Nah, di sini ada sebuah contoh penerapan segitiga restitusi, kebetulan tentang siswa. Ini Cek Nurpala yang saya ambil sampelnya itu, kasusnya adalah tidak mengikuti apel pagi selama beberapa kali. Berikut adalah contoh kasus yang terjadi di sekolah saya. Cep Nurpalah adalah seorang siswa yang sering terlambat datang ke sekolah dan tidak mengikuti apel pagi selama beberapa hari. Cek Nurpala, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Nah, kira-kira kamu tahu nggak kenapa alasannya hari ini kamu ibu panggil? Tidak tahu. Berdasarkan rekap absen untuk kegiatan apel pagi yang dimulai dari kemarin tanggal 15 Juli, kira-kira menurut kamu berapa kali tidak masuk, tidak mengikuti apel pagi? 3 kali. Sesuai ya, sesuai sekali. Menurut kamu, ibu tanya lagi, apakah mengikuti apel pagi itu suatu kewajiban? Wajib. Jadi kalau misalkan kamu tidak mengikutinya, menurut kamu apakah itu perbuatan yang salah? Sangat salah. Betul ya, yang namanya tidak mengikuti apel pagi atau tidak menjalankan kewajiban itu adalah sebuah kesalahan. Dan ibu rasa semua orang juga nggak cuma kamu ya pasti pernah melakukan kesalahan itu. Mungkin ada juga kan beberapa teman kamu yang seperti itu. Nah, kalau boleh ibu tahu, apa alasan kamu tidak mengikuti apel pagi? Bangun kesiangan, bangunnya jam berapa? Jam 7. Kalau tidur malam jam berapa? Jam 11-12. Kamu tahu tidak kalau misalkan tidur malam atau tidur larut itu tidak baik untuk kesehatan? Tapi kenapa kamu misalkan terus-terusan? Karena kan kamu ini terlambatnya atau tidak mengikuti apel pagi itu lebih dari 1 kali. Menurut kamu keyakinan kelas yang mana yang sudah kamu langgar? Itu berarti melanggar keyakinan kelas
akan cek normal lakukan supaya besok tidak terlambat lagi apel paginya. Akan tidur lebih awal dan juga memasang alarm sebelum tidur Terus apa lagi? dan meminta bantuan teman untuk membangunkannya. Ya, ya sudah, kalau begitu silakan kamu kembali ke tempat duduknya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cep Nurpala. Pada hari ini saya dipanggil oleh wali kelas saya karena tidak mengikuti apel pagi selama 3 kali, dikarenakan selalu bangun kesiangan. Setelah saya berdiskusi dengan beliau, saya menemukan solusi agar bisa mengikuti apel pagi dengan cara tidur lebih awal dan juga memasang alarm sebelum tidur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kamu tahu nggak kenapa dipanggil hari ini sama ibu? Tidak. Nah, jadi kemarin ibu mendapatkan laporan dari kesiswaan, katanya sepulang sekolah kalian itu nongkrong di jembatan. Apakah betul? Betul. Betul. Berapa orang? Selain kalian ada siapa lagi di sana? Tidak ada. Tidak ada. Nah, menurut kalian pulang sekolah tidak langsung datang ke rumah, kemudian bermain-main dulu dengan menggunakan seragam sekolah, apakah perbuatan yang baik atau buruk? Buruk. Betul ya, tapi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Mungkin tujuan kalian baik ya, hanya ingin melepas penat ketika pulang sekolah. Namun jika memang misalkan di jam-jam yang sudah sore sekali, kemudian kalian masih menggunakan seragam, pasti itu akan timbul kekhawatiran dari orang tua, juga dari masyarakat sekitar ya. Kalian tidak langsung pulang, tapi malah bermain-main dulu di jembatan, nongkrong, karena lelah. Terus tujuannya untuk apa lagi? Ngabuburit. Kalian puasa? Puasa. Bagus sekali ya, ngabuburit supaya waktu berbukanya tidak terasa ya. Seperti itu, sudah bagus. Nah, menurut kalian keyakinan kelas yang mana yang kalian langgar? Karena kita kan punya keyakinan kelas yang waktu itu kita buat itu yang ditandatangani oleh bersama-sama. Menurut kalian keyakinan kelas mana yang kalian langgar? Kedisiplinan. Kenapa? Pakai baju seragam sekolah, di luar jam sekolah, dan juga pulang sore sekali gitu ya, itu seperti itu. Nah, menurut kalian apakah kalian akan mengulangi hal yang sama lagi? Tidak. Kalian tahu peraturannya, kalau sudah pulang sekolah itu tidak boleh nongkrong. Kalaupun mau bermain dulu, kalian harus memberikan kabar kepada orang tua. Kemudian usahakan tidak boleh menggunakan atribut sekolah atau tidak boleh menggunakan seragam ya, apalagi misalkan di sana itu kita janjian sama teman-teman yang lain. Ini tidak boleh mengulangi hal seperti itu lagi ya. Tidak boleh nongkrong supaya tidak menimbulkan kekhawatiran dari orang tua. Setelah selesai jam pelajaran silakan pulang ke rumah masing-masing, tidak boleh belok-belok terlebih dahulu. Ya itu saja mungkin ya, semoga kalian bisa berubah diri ke arah yang lebih baik keesokan. Nah itu saja mungkin ya yang Ibu ingin sampaikan ke kalian, mudah-mudahan kalian bisa menerimanya ya. Misalnya mangga kembali ke kelas masing-masing. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dipanggil oleh wali kelas karena melakukan kesalahan bermain-main setelah pulang sekolah, menggunakan seragam dan pulang terlalu sore. Setelah berdiskusi dengan wali kelas, kami berjanji tidak akan main-main lagi sampai sore agar orang tua tidak khawatir. Sekian dari kami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu guru. Terakhir saya tutup
Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik. Sehingga guru itu bisa merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Sebagaimana sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu adalah sebagai among, gitu ya. Jadi dari 5 posisi kontrol tersebut, idealnya guru itu posisinya harus sebagai manajer. Walaupun kadang kita mah campur-campur, kadang teman, kadang pembuat rasa bersalah, kadang penghukum, kadang pemantau gitu. Tapi usahakan setelah mengikuti kegiatan desiminasi ini, kita tambah memahami bahwa kontrol guru itu idealnya adalah sebagai manajer, bukan penghukum. Kalau bisa penghukum atau hukuman itu diberikan memang langkah terakhir ketika sudah tidak bisa lagi diusahakan gitu si anak tersebut gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya berikan kesempatan untuk 2 peserta untuk memberikan pertanyaannya. Satu boleh bapak-bapak, yang satu diwakili oleh ibu-ibu. Pertanyaannya maka dipersilakan. Silahkan bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya yang sudah memberikan sesi tanya jawab ya kita semua. Sesuai dengan materi yang Ibu berikan, dari Ibu paparkan tadi tentang budaya positif ya, budaya positif yang dilaksanakan dan juga keyakinan kelas. Yang ingin saya tanyakan di sini yaitu tentang keyakinan kelas. Tujuannya, tujuan diadakannya keyakinan kelas itu untuk apa? Itu saja Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi untuk pertanyaannya. Saya simpan dulu ya. Lanjut ke pertanyaan kedua, silakan. Untuk melanjutkan pertanyaan yang dari Pak Budi, apa sih bedanya keyakinan kelas dan peraturan kelas dan alasannya itu seperti apa? Terima kasih untuk Ibu Dini pertanyaannya. Izin menjawab untuk pertanyaan pertama dari Pak Budi tadi, apa sih tujuannya pembuat keyakinan kelas atau pembuatan keyakinan kelas? Yang pertama tujuannya itu tentu saja satu untuk mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Caranya dengan melibatkan siswa untuk membuat keyakinan tersebut sehingga siswa akan lebih paham akan tanggung jawabnya ketika siswa sudah diberikan pemahaman apa itu keyakinan. Kemudian lanjut berkaitan dengan pertanyaan yang Ibu Dini juga, apa bedanya keyakinan dengan peraturan kelas? Kalau keyakinan lebih ke apa yang diyakini siswa, apa yang siswa tahu berkenaan dengan hal-hal baik yang sifatnya itu universal gitu. Kemudian nanti diimplementasikan. Kalau mereka sudah meyakini akan satu hal, maka kira-kira kesepakatan kelasnya seperti apa? Kalau sudah terbentuk kesepakatan kelas, nanti di akhir biasanya suka ada konsekuensinya. Jadi siswa akan lebih bertanggung jawab untuk mentaati kesepakatan kelas karena mereka itu dilibatkan dan karena kesepakatan tersebut dibuat oleh mereka sendiri, tidak ditentukan oleh guru. Jadi mereka akan merasa diakui, merasa dilibatkan, merasa memiliki tanggung jawab untuk mentaati peraturan sekolah tersebut berdasarkan keyakinan yang sudah mereka pahami. Nah, untuk lebih karena di sini tadi pertanyaannya itu masih mungkin ada samar-samar ya mengenai apa sih keyakinan dan kesepakatan kelas itu, kita praktekkan ya Bapak Ibu bagaimana cara membuat keyakinan kelas atau membuat kesepakatan kelas. Nah, langkah yang pertama seperti yang tadi sudah disampaikan, untuk membuat keyakinan kelas itu adalah pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama itu harus berupa pernyataannya itu umum ya, yang universal. Kemudian dibuat dengan pernyataan positif. Jadi hindari kata tidak atau jangan ada kata seperti itu. Nanti diganti dengan kata yang lebih positif.
Kita lihat dulu ke materi yang sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Di antara nilai-nilai ini ya dari organisasi. Jadi sekarang Bapak Ibu silahkan pilih keyakinan mana saja yang menurut Bapak Ibu baik. Dipilih saja, misalkan ada yang mau mengambil cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, atau mau mengambil toleransi dan rasa hormat, itu bebas. Bapak Ibu mangga badai memilih keyakinan yang mana. Nanti saya berikan kertas ini, Ibu Bapak menuliskan di sini. Maksimalnya itu 3 keyakinan saja ya Bapak Ibu. Jadi dunia yang dari sebelah kiri itu ya, kiri, kanan dan apa? Boleh. Dari 9 pilar, yang dari mana dulu? Boleh dari ke yang mana saja atau di random. Saya mau ngambil misalkan satu keyakinan yang dari profil pelajar Pancasila, satu yang dari 9 pilar karakter misalkan. Boleh, itu campur aja. Atau misalkan yang di bagian selanjutnya ada yang berkaitan dengan 7 esensial cara membangun diri, misalkan kemampuan membangun diri. Mau mengambil dari sini mah enggak. Jadi kita sepakati membuat keyakinannya itu maksimalnya 3. Nanti Bapak Ibu tulis di sini. Setelah itu kalau sudah, Bapak Ibu langsung tempelkan di kertas karton yang sudah disediakan di depan. Ya, ada yang mau ditanyakan? Enggak. Cukup ya. Ini untuk sikap murid misalkan berdasarkan organisasi IBO. Yang sikap murid itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, dan seterusnya. Kemudian kalau untuk profil pelajar Pancasila sudah tidak asing lagi ya Bapak Ibu. Kemudian untuk 9 pilar karakter ada cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Kemudian kemandirian dan tanggung jawab. Selanjutnya toleransi, kedamaian, kesatuan, baik, rendah hati, percaya diri, kreatif, dan pekerjaan. Sudah? Kalau sudah silakan ditempel di karton yang sudah disediakan di depan. Ini dibacakan nggak Bu? Dibacakan aku lihat kan? Saya bacakan dulu ya hasilnya dari rekan-rekan semuanya. Yang pertama ini dari hamba Allah. Yang pertama memberikan yang terbaik dari diri, kemandirian dan tanggung jawab, beriman, bertakwa. Kemudian ini ya cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, bernalar kritis dan kerjasama, hormat dan santun, dermawan, suka menolong, rendah hati, tidak merendahkan orang lain, menghargai kemandirian dan tanggung jawab, kreatif, hormat dan santun, kejujuran, percaya diri, kerjasama. Nah, nanti Bapak Ibu kalau misalkan sudah membuat seperti ini, Bapak Ibu wali kelas atau guru mata pelajaran silahkan dicek keyakinan mana saja yang paling dominan muncul disebutkan oleh anak. Nah, jadi kita ambil. Nah, kebetulan di sini kalau berdasarkan yang saya baca, misalkan yang paling banyak itu adalah hormat dan santun, misalnya hormat dan santun. Kemudian ini ada kerjasama, ini juga ada kerjasama, ini juga kemandirian, saling menghargai, ini ada jujur juga, hormat juga. Nah, dari ini misalkan kita ambil 3 atau 4 keyakinan yang mau kita buat di kelas. Nanti Bapak Ibu simpulkan dari sebanyak peserta ada 20 misalkan. Nah, yang paling banyak keyakinannya itu yang kita ambil sebagai keyakinan kelas tersebut. Nah, kalau sudah misalkan nanti lalu kita implementasikan dari keyakinan tersebut, buatlah kesepakatan kelasnya. Misalkan kalau dari ini yang pertama tadi ya, yang memberikan terbaik dari diri. Ibu Bapak mungkin masih ingat apa yang ditulis di sini. Nanti Ibu Bapak tulis lagi kira-kira kesepakatannya akan seperti apa yang berkaitan dengan keyakinan yang Ibu Bapak sudah
tulis angka. Istirahat dulu. Kalau yang sudah boleh ditempel lagi deh. pembelajaran. Ini merupakan perwujudan dari keyakinan kelas, yaitu cinta Tuhan bisa ya, kemudian beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang selanjutnya menyarankan agar setiap siswa berlatih untuk bertanya dan mengevaluasi informasi secara mendalam, menghargai orang lain, selalu aktif dalam segala kegiatan di kelas yang dilakukan secara bersama. Ini masuk ke kerjasama ya? Ya, salah satunya. Kemudian
Ini hormat santun itu menggunakan bahasa yang sopan setiap berbicara dengan teman atau guru. Kemudian datang tepat waktu, menghargai pendapat orang lain, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, membuang sampah pada tempatnya, mengerjakan piket kelas sesuai jadwal. Kemudian selalu berbuat baik, sopan dan saling menghargai kepada semua orang. Mengerjakan tugas atau ulangan itu dengan penuh rasa tanggung jawab, itu salah satu bentuk dari keyakinan kejujuran ya. Jadi tidak mencontek, usahakan sebisa mungkin kerjakan sendiri. Kemudian yang terakhir, menghormati guru dan teman-temannya. Nah, di sini sudah ada beberapa kesepakatan. Nanti kalau misalkan di sini kesepakatannya terlalu banyak, disortir lagi atau dipilih lagi kesepakatan yang mana saja yang akan dipilih oleh siswa atau oleh kita di kelas tersebut. Nah, mungkin sudah ada gambaran Bapak Ibu cara membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Pinter sekali ya. Tinggal Ibu Bapak nanti mempraktekkan di kelasnya. Kalau bisa itu di video ya, di video kemudian diunggah ke PMM supaya kita aktif gitu ya, ketahuan bahwa kita pernah membuat keyakinan kelas atau sudah mempraktekkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Itu saja mungkin Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.